Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sehat, salam bahagia. Kita bertemu kembali di mata kuliah komunikasi bisnis. Pada minggu keempat ini, pertemuan keempat, kita membahas materi hambatan kelompok dan organisasi terhadap komunikasi. Mudah-mudahan di materi ini kita bisa mengulang kembali di materi-materi sebelumnya yang terkait dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita mengulas kembali apa sih yang kita pakai dalam komunikasi sehari-hari ini dengan cara berpikir, dengan bagaimana kita berbicara, dan kita bertindak. Nah, dalam hambatan kelompok dan organisasi terhadap komunikasi ini, kita terbiasa melihat bagaimana faktor-faktor yang mengganggu dalam proses komunikasi, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi. Karena dalam hambatan komunikasi ini kita bisa disebabkan karena komunikannya itu dalam memproduksi pesan, dalam menyampaikan pesan melalui media tidak tersampaikan sehingga mengakibatkan penafsiran dalam komunikasi itu gagal. Nah, dalam komunikasi bisnis ini saya bisa menyampaikan di dalam hakikat komunikasi. Terjadi tiga faktor, yang salah satunya adalah komunikasi. Di sini selalu kita sebut dalam proses. Kemudian komunikasi adalah sistem interaksi dan komunikasi memiliki tujuan tertentu. Menurut Walgilto, komunikasi ini Walgilto mengatakan kelompok terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan kelompok. Nah, dari komunikasi dalam bahasa Inggris kita sebut dengan communication, yang berasal dari kata Latin dengan communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kita mengulang dari apa yang kita bahas dengan pendahuluan tentang komunikasi bisnis kemarin. Dengan komunis yang berarti sama, yakni maksudnya di sini sama adalah menyamakan suatu makna sehingga kita dalam berkomunikasi itu bisa secara efektif. Kemudian dari kata komunikasi tadi dengan ada kata kelompok, menurut dari Haryadi, kelompok dapat dipandang dari segi persepsi. Nah, motivasi dan tujuan, interdependensi, dan jaga dari segi interaksi. Berarti dari komunikasi kelompok ini adalah menyamakan suatu makna di dalam suatu kelompok. Inilah kita bisa melihat bagaimana hambatan kelompok ini menyebabkan hambatan secara interpersonal dalam komunikasi. Hambatan ini terjadi ketika ada interaksi antara sekelompok karyawan dan anggota dari berbagai bagian, departemen, dan juga atau di dalam tim yang memiliki anggota yang berbeda dan juga mempunyai spesifikasi fungsional argumen organisasi yang berbeda. Di sini kita mengartikan lagi dalam arti komunikasi adalah proses. Kita berbicara proses ini adalah produksi. Kita akan berpikir apa sih proses kita akan menyampaikan, yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan dengan cara kita bertindak. Sistem interaksi inilah yang dinamakan dengan sistem komunikasi. Juga kita pasti punya tujuan. Kita melakukan secara komunikasi ini pasti apa sih feedback yang kita harapkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana beberapa hambatan ini utama dalam komunikasi, salah satunya bagaimana sih kita mampu mengevaluasi dini terhadap pengirim. Sehingga kita mengevaluasi dini ini kita bisa melihat di mana kita melakukan
kalau dalam komunikasi kita HRD ataupun personalia di sebuah perusahaan akan merekrut karyawan, kita sebut dengan halo effect. Halo effect itu apa? Yang dinamakan halo effect itu sendiri, bagaimana kesan pertama. Sehingga kita mengevaluasi terhadap pengirim ini, kita harus mengevaluasi bagaimana secara subjektif kita mengenal dari awal ini dampak mengesankan positif atau negatif. Kemudian kita bisa melihat lagi bagaimana mendengarkan dengan lalai. Terkadang dengan kita berbicara, lawan bicara kita sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan aktivitas yang lain, sehingga kita bisa membicarakan hal-hal yang harus didelegasikan, tetapi dengan lalai dalam saat mendengarkannya, kita tidak tersampaikan pesan yang kita kirimkan. Nah, di dalam hambatan utama ini kita juga bagaimana hilangnya retensi. Dalam hilangnya retensi ini kita bisa melihat saat kita harus mengingat dengan berbagai macam informasi dan kita tidak mencatatnya, kita tidak langsung menyampaikan pesan itu kepada siapa, pasti kita akan mengalami bagaimana dalam jangka waktu yang lama ini kita akan lupa akan pesan yang kita akan sampaikan. Nah, bagaimana kita bisa mengingat dengan kita 10% itu apa yang kita baca. Memori kita mengingatnya itu hanya 10% menyimpannya saat kita membacanya. Kemudian ada 20% saat kita mendengar. 30% saat kita melihat, 50% saat kita melihat dan mendengarnya. Kemudian 70% kita mengatakan dan 90% itu apa yang kita katakan saat mereka melaksanakan tugas. Jadi kesimpulannya dalam berkomunikasi ini tetap saja bagaimana kita berpikir, bagaimana kita cara mengucapkannya dan kita bertindak. Dengan kerugian selama transmisi pesan ini kita juga bisa melihat seringkali ketika sebuah pesan harus dilewati dengan beberapa departemen. Saat kita mengirimkan pesan tetapi tidak pada langsung yang kita memberi pesan komunikan ini, kita melalui pihak ketiga. Terkadang kita kecenderungan kehilangan keakuratan di dalam mencapai target. Inilah salah satu dari bentuk hambatan juga. Nah, ketidakpercayaan terhadap komunikator. Ini juga kita saat mengirim pesan sangat rentan untuk membatalkan atau menunda pesan. Akan menyebabkan semakin tertundanya respon dari penerima. Ketika kita akan memberikan suatu perintah, akan memberikan suatu pesan itu, tetapi karena ditunda, sehingga respon atau feedback yang akan kita terima pun juga akan tertunda juga, sehingga tidak tercapailah target kita saat dalam menyampaikan suatu pesan. Nah, bagaimana dengan ketidakpercayaan ini bisa terjalin? Tadi, dengan kita mencatat, dengan kita segera menyampaikan pesan itu sendiri. Nah, ketergantungan yang tidak semestinya pada kata-kata tertulis. Bagaimana dengan seringkalinya kita mengirim terlalu mementingkan pada tulisan. Terkadang kita meninggalkan pesan di saat kita menulis di suatu note ataupun catatan tersendiri, tapi pesan-pesan tersebut disusun saja tidak baik. Dan pesan-pesan itu gagal untuk memberikan dampak karena kepemahaman si penerima pesan ini kurang paham. Sehingga pesan yang harusnya bisa diterima, pesan itu akan harus dengan tujuan kepentingan organisasi itu sendiri tidak tercapai. Karena apa? Ketergantungan dari yang semestinya disampaikan dengan cara jelas, karena dalam penulisan kalimat, kata, frase yang tidak bisa dipahami oleh si komunikan ini, sehingga organisasi atau penerima pesan ini tidak tercapai. Nah, kegagalan di dalam berkomunikasi ini kadang-kadang pimpinan ataupun komunikator ini gagal dalam mengkomunikasikan ke departemen ataupun kepada orang yang terkait dengan alasan beberapa
sepertinya adalah bagaimana sih rantai dalam komunikasi ini bisa berjalan dengan baik dan membangkitkan sebuah respon yang positif. Kembali lagi kuncinya adalah pengirim pesan atau komunikator. Saat mengevaluasi kesan pertama dalam mengirim pesan itu sendiri, bagaimana sikap si komunikan ini bisa menerima dan memberikan feedback dengan baik. Dari sini untuk hambatan utama dalam komunikasi bisa dipahami ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, di dalam hambatan organisasi, tadi kelompok kita sudah bagaimana berbicara secara interpersonal juga ya. Sekarang hambatan organisasi terhadap komunikasi di sini. Di dalam struktur organisasi, perusahaan dirancang untuk mendukung bagaimana sih cara mempromosikan tujuan perusahaan. Seperti hanya kita bermain puzzle. Tujuan kita mau menggabungkan atau mau mendukung sebuah organisasi atau perusahaan di sini tuh kita sudah melakukan apa? Dengan kata lain, kita di suatu organisasi atau perusahaan tuh kapan jadi siapa? Sehingga tujuan dari setiap organisasi ini menentukan sistem kerja seperti seperangkat kebijakan tertentu, norma prosedur, perilaku terutama, dan kode etik untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, struktur organisasi perusahaan ini dirancang untuk bagaimana mempromosikan suatu tujuan perusahaan. Siapa supporternya? Kita sebagai manajemen, kita sebagai tim untuk mendukung bagaimana organisasi ini tercapai dengan tujuan yang baik dan bagaimana kita menyampaikan suatu informasi ini bisa diterima dan bisa dipahami sehingga di dalam tim ini bisa bekerjasama dengan baik. Nah, dari 4 hambatan komunikasi organisasi ini kita bisa melihat bagaimana sih kita sebuah kebijakan organisasi itu kebijakan organisasi membantu dalam memahami dan memfasilitasi langkah-langkah strategis untuk kinerja industri itu yang jauh lebih baik. Jadi tidak semata-mata dari organisasi itu berdiri sendiri. Di saat adanya peraturan, saat mempunyai tujuan, kita harus bagaimana tahu hambatan perusahaan di dalam mencapai tujuan ini apa saja yang harus dikorelasikan dengan pengusaha, dengan karyawan, sehingga ada hubungan kerja tenaga kerjanya, hubungan kerja dengan kliennya atau customernya, sehingga ada supply, ada proses, dan juga ada output sehingga tujuan ini tercapai dengan baik. Nah, di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membantu bagaimana membahas tentang komunikasi secara interpersonal dan interpersonal ini akan mempunyai perbedaan yang dimana hambatan perusahaan ini mempunyai aturan dan kebijakan. Dari aturan dan kebijakan ini kita bisa melihat kebijakan organisasi dalam memahami dan memfasilitasi langkah-langkah strategis ini untuk mencapai kinerja produktivitas yang tinggi. Ketika kita secara efektif, efisien, pasti secara unggul perusahaan ini dalam mencapai tujuan ke depan. Dan juga dengan posisi secara hierarkinya, di mana hubungan secara status saling melengkapi antara fungsi dan komunikasi. Perusahaan ini memberikan fungsi apa kepada karyawannya. Nah, karyawannya bagaimana mencapai tujuan untuk bekerja. Salah satunya adalah bagaimana kemampuan, keterampilan yang diberikan sesuai dengan harapan perusahaan ini, dengan perusahaan memberikan jasa dengan upah, dengan gaji, dengan intensif, sehingga secara hubungan fungsi dan komunikasi ini terjalin dengan baik. Dengan fasilitas perusahaan itu sendiri, bagaimana fasilitas ini secara organisasi adalah mampu mencakup ukuran kebutuhan dari perusahaan untuk mencapai tujuan bersama sehingga bisa melengkapi di mana
karyawan ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Secara struktur organisasi yang kompleks, kita bisa melihat organisasi yang terdiri dari banyak lapisan struktur ini menyebabkan keterlambatan aliran pesan dari satu pengiriman ke penerima lain karena dari tingkat risiko. Ketika tadi ada hambatan yang dimana kita bisa dalam menyampaikan ini tertahan karena tertunda, sehingga respon dari si komunikan ini tidak segera untuk memberikan feedback-nya. Nah, struktur organisasi yang kompleks ini bisa melihat bagaimana teamwork-nya ini bisa bekerja dengan baik, bisa secara on time dalam menyampaikan suatu pesan, sehingga informasi bisa memberikan secara tepat waktu dan pekerjaan yang ditanggungjawabkan pada karyawan, hubungan kerja dengan perusahaan bisa terlaksana dengan baik. Nah, munculnya kesalahpahaman komunikasi, salah satunya di sini adalah masalah dalam pengembangan pesan. Tadi, dengan masalah pengembangan pesan di sini, kita bisa melihat faktor secara pimpinan bagaimana saat mendelegasikan suatu tugas kerja kepada karyawannya. Apakah di dalam berkomunikasi ini bisa melalui media dengan baik atau ada komunikasi dengan gangguan. Nah, dengan feedback yang diterima oleh komunikator ini melalui media yang baik akan mengembangkan suatu kerjasama yang baik juga. Dari kesalahpahaman ini juga terjadi apabila masalah dalam penyampaian pesan. Dalam penyampaian pesan ini bisa terlihat secara langsung atau tidak langsung. Dan juga masalah dalam menerima pesan. Apakah dalam si komunikan ini menerima pesan dengan baik, bisa dipahami dan dimengerti sehingga bisa tercapai pada tujuan yang sama antara komunikator dengan komunikannya. Nah, masalah dalam menafsirkan pesan ini terlihat di dalam perbedaan latar belakang, perbedaan secara penafsiran kata atau kosakata, kalimat dan frase, dan juga secara perbedaan reaksi secara emosional. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Kalau memang ada pertanyaan, bisa di kolom chat ya, bisa disebutkan nama dan dari kelas mana. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ada 7 ciri penting di dalam komunikasi itu sendiri, di mana kita bisa melihat secara komunikasi, kenapa komunikasi itu penting dan bagaimana kita bisa mampu untuk memberikan komunikasi secara lengkap. Nah, dari komunikasi ini pesan yang sifatnya lengkap bisa mencapai sebuah hasil yang diinginkan tanpa memerlukan waktu tambahan atau biaya apapun untuk mencari klarifikasi atau mendapatkan alasan yang mahal. Dengan balasan yang mahal ini kita bisa melihat ketika kita dalam mengirimkan pesan ada hambatan atau ada gangguan, kita bisa memberikan banyak waktu dalam pengulangan pesan itu sendiri, dalam menunggu saat memberikan respon itu sendiri, sehingga kita bisa melihat dalam pengecekan seperti dalam komunikasi ataupun dalam sistem harian kita, kenapa sih komunikasi itu terjadi? Apa yang komunikasi kita berikan? Dan juga siapa? Kepada siapa kita akan memberikan suatu pesan itu sendiri? Dan bagaimana kita memberikan pesan itu? Di mana pesan itu diberikan? Nah, dari menjawab semua pertanyaan dengan cermat, disinilah bisa memberikan informasi yang memberikan tambahan daripada menahan ataupun keterlambatan informasi itu diberikan secara kelengkapan. Dari salah satu ciri penting untuk berkomunikasi. Kemudian bagaimana kita bisa melihat dari keringkasan yang padat isinya. Kita bisa melihat secara bagaimana menghilangkan secara ekspresi yang berlebihan. Kita juga menghindari pengulangan dari kalimat yang berliku-liku karena ketidakfokusan atau lalai tadi dalam berkomunikasi.
Juga bisa memberikan secara data dan fakta di dalam memberikan suatu pesan yang relevan sehingga kita bisa menjaga dalam keorganisasian ini secara logis dan efektif. Tujuan kita dalam berkomunikasi dengan ringkasan yang padat ini, kita bisa melihat bagaimana kita efisiensi kita, efektif kita dengan kualitas kita dalam menyampaikan pesan. Dengan kita mempertimbangkan, kita bisa melihat bagaimana kefokusan kita di dalam menyampaikan pesan atau menerima pesan itu sendiri. Sehingga kita bisa menyoroti kemanfaatan dalam mengirimkan pesan dan kemanfaatan di dalam komunikan atau penerima pesan ini bisa kita handalkan dengan mengerti, dengan kita bisa paham di mana pesan yang kita sampaikan itu sudah baik dan benar. Dan juga kita bisa menjaga secara komunikator ini menjadikan integritas kita dan kita bisa memberikan role play atau contoh saat kita mengirimkan pesan dengan tepat waktu, dengan kita rapi, dengan bagaimana kita bisa merawat bagaimana hubungan dalam berkomunikasi itu dengan baik. Salah satu ciri penting lagi adalah kekonkretan ataupun bagaimana kita bisa melihat secara pilihan kalimat kata yang kita pesan itu kepada siapa tadi, 5W ya. What, why, where, and who. Nah, di sini kita bisa melihat kekonkretan ini kepada siapa pesan yang kita sampaikan sehingga tepat pada sasaran, sehingga kita mencapai pada tujuan. Dan dengan secara kejelasan ini, pesan ini untuk apa kita sampaikan, sehingga kita tidak dengan salah sasaran, sehingga kita bisa menjaga kesopanan dalam keinginan kita secara bawahan dan pimpinan untuk saling menghormati dalam berkomunikasi dan kita menghilangkan ekspresi yang dimana bisa menyakiti, membuat kekesalan kepada orang lain, kejengkelan kepada orang lain karena komunikasi juga bisa verbal dan non-verbal. Ketika kita non-verbal, kita memberikan sebuah ekspresi yang tidak baik sehingga kita bisa melihat bagaimana apresiasi, kebijakan dan juga kejujuran kepada orang yang kita berikan informasi itu sendiri. Nah, di dalam ketepatan ini kita bisa melihat bagaimana tingkat bahasa yang kita gunakan itu yang baik, tepat, selaras dengan si penerimanya, dan juga bisa bagaimana pemilihan frase, kata, dan kalimat ini dengan bisa diterima dengan baik. Ini dari salah satu ciri penting di dalam komunikasi. Nah, ada selain 7 dari ciri khas penting untuk berkomunikasi, di sini saya berikan secara singkat tentang 4 bentuk komunikasi yang berbeda. Salah satunya adalah bagaimana kita berbicara tentang ringkas tadi. Saat kita ringkas itu kita memilih kalimat kata itu yang tepat di mana menghindari salah saat mendengarkan dengan kita ada sabotase. Dan kita juga cukup menggunakan kosakata yang secara umum, secara populer yang si komunikan atau penerima pesan ini bisa menerima dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Bagaimana dalam kita berkomunikasi itu secara sederhana dengan pemilihan kata yang sederhana bermakna mencerminkan bagaimana kejernihan pola pikir kita dalam mengirimkan pesan dan juga jelas sehingga tanpa ada gangguan untuk si penerima pesan itu sendiri. Nah, secara kuat kita bisa melihat bagaimana sih jangan mengirimkan pesan ini secara berat hati atau setengah hati. Dalam menyampaikan pesan kita harus bisa merasakan posisi saat kita si pengirim pesan atau komunikator, kita merasakan kita juga di posisi si penerima pesan sehingga dalam berekspresi, dalam memilih kosakata, kalimat itu kita dua sisi bisa saling menerima dengan baik. Dan juga yang terakhir adalah selalu jaga kejujuran saat dalam memberikan pesan kepada komunikator dan komunikan ini. Kita selalu tadi kita mengevaluasi apa sih yang perlu kita sampaikan di dalam komunikan ini bisa menerima dengan pengiriman pesan kita. Nah, dalam pendekatan yang tulus selalu menjaga dan menjadi lebih menarik dari penerimaan pesan ini, kita juga menjaga ketulusan dan menambah kredibilitas pengirim pesan.
Karena kita harus tetap menjaga silaturahmi kepada siapapun kita menyampaikan pesan itu sendiri dengan harapan kita, sehingga kita mengurangi atau kita mengetahui hambatan dalam berproses komunikasi ini tidak ada muncul dalam pengiriman pesan dan penerimaan pesan itu antar manusia ada kesalahpahaman. Dan juga hambatan muncul dalam bentuk kesenjangan antara pola pikir, ucapan, bagaimana tindakan kita sendiri. Sehingga dalam komunikasi ini ada tingkatan tersendiri yang paling atas yaitu tingkat individu, kemudian kelompok dan organisasi. Nah, di dalam hambatan komunikasi kelompok dan organisasi ini, kita bisa mengurangi secara fasilitas, interaksi, bagaimana kita secara profesional dalam memberikan sebuah komunikasi yang baik, dan kita mempunyai prinsip secara keterampilan komunikasi yang baik, sehingga 7 hal penting di dalam komunikasi ini kita bisa lakukan setiap hari. Baik, untuk materi pada hari ini, hambatan kelompok dan organisasi terhadap komunikasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Kita bisa menjalankan dengan ringkas dalam berkomunikasi, kita menjaga, merawat pesan yang kita sampaikan kepada penerima pesan, kita bisa menjaga bagaimana secara disiplin saat kita memberikan pesan yang memang seharusnya kita kirimkan kepada penerima pesan, sehingga kita bisa menjaga secara integritas komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien, sehingga kita menjadi pribadi yang berintegritas, kita bisa menjaga keunggulan secara individu, secara mandiri, secara bagaimana kita bisa melihat organisasi kita, dan juga kita bisa melihat secara kelompok, bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menjaga harga diri dalam berkomunikasi, dan secara organisasionalnya, communication is the best. Saya rasa untuk pembahasan materi di pertemuan keempat ini cukup, dan kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan teman-teman bisa memulai pada diri sendiri sebelum kita berkomunikasi dengan kelompok dan organisasi. Kalau masih ada pertanyaan, bisa di kolom chat. Mungkin nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya, dan kita akan melanjutkan di pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat, kita sama-sama belajar. Tidak ada kata terlambat untuk kita mau belajar. Komunikasi adalah modal kita untuk menjadikan kita dikenal, menjadikan keterampilan kita bisa mengenal, dan juga kita bisa mampu memberikan sebuah informasi ini yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita. Jadi kita sama-sama mengupas sekali lagi kelebihan kita dalam berkomunikasi, dan kita masih belajar terus-menerus karena kita masih ada kekurangan dan ada kelemahan pada diri kita masing-masing. Saya cukupkan sekian di pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di minggu depan, dan kita saling memberikan support satu sama lainnya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.